Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Nama saya Lutfi Aprilita Widianto dengan NIM 2450107111045. Nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pekanan 1 hingga pekanan 5 mata kuliah Sosiologi Peternakan. Kasus yang saya ambil yaitu ribuan ikan mati imbas limbah peternakan sapi perah yang cemari Sungai Blitar. Dikutip oleh Detik News, limbah peternakan sapi perah milik PT Greenfield yang mencemari sungai di Blitar berdampak pada aktivitas warga sekitar. Warga melaporkan beberapa sumur di pinggir sungai terkontaminasi dan ribuan ikan ternak warga mati. Bau busuk kotoran sapi menyengat begitu memasuki wilayah Desa Tegal Asri, Kecamatan Lulingi. Di depan kantor Desa Tegal Asri, tampak beberapa warga mengangkut air dari sumur tetangganya yang berada di sisi barat jalan. Menurut pengakuan warga, sumur warga yang berada di sisi timur jalan sejak 6 bulan lalu telah terkontaminasi. Posisi sumur memang berada sekitar 5 hingga 10 meter dari aliran sungai Genjong. Setidaknya ada 11 sumur warga Tegal Asri yang tidak bisa dimanfaatkan airnya untuk memasak dan mencuci. Tak hanya itu, beberapa peternak ikan juga memanfaatkan air aliran sungai Genjong untuk pengairan kolamnya harus menanggung rugi. Pasalnya, ribuan bibit ikan yang mereka tebar mati dalam jangka waktu 3 hari. Para warga mengaku telah menanggung kerugian mencapai 6,5 juta. Belum lagi, warga belum bisa mendapatkan penghasilan dari ternak ikan selama air sungai Genjong masih tercemar. Padahal dari hasil beternak ini, Mukeni selaku salah satu warga dan peternak lainnya bisa meraup keuntungan sekitar 144 juta per tahun. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil tugas pekanan 1 dengan kasus ribuan ikan mati imbas limbah peternakan sapi perah dan beberapa solusi yang saya dapatkan. Solusi dengan teori sosiologi atau teori sosial, yaitu yang pertama, pengelolaan kotoran sapi yang efektif. Pengelolaan kotoran sapi yang efektif dapat dilakukan dengan sistem pengumpulan dan pengolahan kotoran menjadi kompos atau biogas, sehingga dapat mengurangi limbah yang dapat mencemari sungai. Solusi yang kedua yaitu fasilitas pengolahan limbah, yaitu dengan tersedianya tangki penyimpanan limbah untuk diolah menjadi pupuk. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan dengan sistem pemisahan padat dan kotoran cair untuk mengelola dan memproses kotoran sapi lebih efisien. Solusi yang keempat yaitu restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem dapat dilakukan dengan pemulihan ekosistem sungai yang telah tercemar untuk memulihkan kualitas air dan habitat ikan. Kemudian tugas pekanan kedua yaitu tentang menganalisis kasus yang berkaitan dengan interaksi sosial beserta solusinya. Untuk interaksinya yaitu terdapat interaksi secara disosiatif yang terdiri dari warga Tegal Asri dengan PT Greenfield. Berdasarkan sudut pandang saya, warga desa Tegal Asri dengan PT Greenfield memiliki interaksi disosiatif. Hal ini dikarenakan limbah kotoran sapi dari PT Greenfield yang mencemari sungai di sekitar pemukiman warga setempat menyebabkan munculnya bau tidak sedap, perubahan warna pada air sumur, serta ribuan ikan milik warga mati. Permasalahan ini menyebabkan terjadi kontravensi atau perselisihan antara warga setempat dengan PT Greenfield yang tidak terima dengan kerugian yang menimpa. Kemudian, interaksi yang kedua yaitu interaksi secara asosiatif yang terdiri dari warga desa Tegal Asri dengan media. Berdasarkan sudut pandang saya, warga setempat dengan media memiliki interaksi asosiatif. Hal ini dikarenakan warga setempat menjelaskan tentang permasalahan ini kepada pihak media. Pihak media akan menyebarkan atau mempublikasi berita ini
sehingga akan mendapatkan respon dari pemerintah. Namun, di sisi lain, publikasi ini juga dapat menimbulkan interaksi disosiatif, karena dapat muncul argumen negatif dari orang lain yang akan membuat permasalahan ini semakin memanjang atau memanjang gitu. Kemudian untuk kesimpulan dan solusi, dalam kasus ribuan ikan mati imbas limbah peternakan sapi perah, terdapat interaksi sosial dalam bentuk asosiatif dan disosiatif. Dalam bentuk disosiatif, terdapat kontravensi antara warga setempat dengan PT Greenfield. Sedangkan dalam bentuk asosiatif, publikasi permasalahan oleh media. Oleh karena itu, perlu diadakan pertemuan dari perwakilan warga setempat dengan perwakilan dari PT Greenfield untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut saya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara pihak dari PT Greenfield melakukan evaluasi tentang pembuangan limbah sapi perah, mengganti rugi bibit ikan yang mati, serta pemulihan sungai yang tercemar. Kemudian tugas pekanan 3, yakni membahas analisis pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya ambil, kemudian kestabilan kelompok sosial, dan yang terakhir manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Untuk analisis pihak yang berinteraksi, ini terdapat warga setempat. Setelah saya analisis, warga setempat termasuk dalam bentuk Gemeinschaft atau paguyuban, dalam tipe Gemeinschaft by Mind, karena terdapat kesamaan dalam reaksi atau ikatan emosi warga dengan adanya kerugian yang menimpa akibat pembuangan limbah peternakan sapi. Kemudian pihak kedua yaitu peternak. Peternak termasuk dalam bentuk Gesellschaft karena instrumental yang berfokus pada kepentingan individu, seperti pada kasus yang saya ambil bahwa peternak mengurangi biaya pengelolaan limbah dengan cara membuang limbah kotoran sapi ke sungai. Pihak yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah termasuk dalam bentuk Gesellschaft karena dalam kasus ini pemerintah bersifat sementara dan melakukan beberapa upaya untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial berdasarkan hukum. Pembahasan kedua yaitu tentang kestabilan kelompok sosial. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat bersama-sama membicarakan permasalahan ini kepada pihak peternak dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian warga. Yaitu yang kemudian peternak melakukan evaluasi terhadap pembuangan limbah kotoran sapi dan mencari solusi terbaik untuk membuang limbah peternakan agar tidak merugikan orang lain. Dan jika berhasil, maka harus mempertahankan cara tersebut. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memberikan sosialisasi terhadap semua masyarakat tentang penanggulangan limbah ternak. Pembahasan yang terakhir, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang diambil. Manfaat yang pertama yaitu peningkatan kestabilan kelompok. Kestabilan kelompok sangat mempengaruhi dalam proses pemecahan masalah. Kelompok yang stabil cenderung memiliki komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan yang efisien. Manfaat kedua yaitu pengelolaan konflik. Mengetahui kestabilan kelompok dapat mengelola konflik dengan lebih baik karena bisa mengantisipasi potensi perbedaan pendapat. Kemudian manfaat yang ketiga, pengambilan keputusan yang baik. Pemahaman tentang kestabilan kelompok memudahkan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kekuatan pendapat masing-masing dari anggota. Selanjutnya, tugas pekanan 4, yaitu tentang bagaimana solusi untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus melalui unsur kultural universal. Yang pertama, yaitu terdapat mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, sistem pengetahuan dan kesadaran. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, peralatan dan teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari unsur-unsur kultural universal yang tadi saya sebutkan. Itu yang pertama, mata pencaharian dan sistem ekonomi.
Pada kasus ribuan ikan mati imbas limbah peternakan sapi perah yang cemari Sungai Blitar, disebutkan bahwa pencemaran dari limbah sapi sangat berdampak pada sungai yang digunakan warga setempat sebagai mata pencaharian sehari-hari. Beberapa peternak ikan mengalami kerugian karena ribuan bibit ikan mati. Tentu saja, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian peternak ikan di Desa Tegal Asri. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan. Sungai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas manusia, terutama warga Desa Tegal Asri, Kecamatan Belingi, Blitar. Namun pada kasus ini, PT Greenfield kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Terbukti dengan membuang limbah kotoran sapi ke sungai yang membuat tercemarnya air sungai. Kemudian saya akan memberikan solusi dari kepedulian terhadap lingkungan. Solusinya yaitu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang tepat untuk mengolah dan membuang limbahnya dengan aman. Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan memisahkan antara kotoran cair dan kotoran padat. Kemudian yang ketiga, sistem pengetahuan dan kesadaran. Sangat penting atau perlunya kesadaran dan pendidikan tentang pembuangan limbah dan praktik ramah lingkungan untuk menghindari aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Solusinya yaitu dengan diadakan penyuluhan atau edukasi dari pemerintah tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dampak pencemaran terhadap ekosistem. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Sangat perlunya tanggung jawab dari pihak yang melakukan pencemaran atau membuang limbah kotoran sapi ke sungai dan mengganti rugi atas semua kerugian yang telah menimpa peternak ikan. Kemudian solusinya yaitu dengan segera membersihkan sungai atau melakukan upaya restorasi ekosistem sungai untuk memulihkan kualitas air dan ekosistem di dalam sungai. Yang kelima yaitu peralatan dan teknologi. Kurangnya memadai atau tidak diterapkan dengan benar teknologi yang digunakan PT Greenfield dalam produksi susu, pemrosesan, dan pengolahan limbah yang menyebabkan pencemaran limbah. Solusinya yaitu dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah. Misal, sistem pengelolaan limbah secara efisien dan teknologi pemantauan kualitas air yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu tugas pekanan 5 yang membahas tentang posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dan role masing-masing dari pihak tersebut. Yang pertama, posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya pilih dalam industri peternakan dan penjelasan mengapa saya menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Yang pertama yaitu peternak sapi perah, stratanya yaitu kelas menengah. Alasannya, karena peternak memiliki sumber ekonomi yang cukup dalam mengelola usaha, namun seringkali bergantung pada praktik ramah lingkungan. Yang kedua yaitu masyarakat lokal, stratanya yaitu kelas bawah. Mengapa? Karena masyarakat yang tinggal di sekitar sungai sering memiliki akses ekonomi terbatas dan juga bergantung pada sumber daya alam. Yang ketiga, pemerintah daerah, termasuk dalam strata kelas atas, karena memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengatur dan menegakkan regulasi lingkungan. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam mengawasi industri peternakan. Yang keempat, industri pengolahan ikan, yaitu dalam strata kelas menengah, karena bergantung pada pasokan ikan yang berkualitas, sehingga saat sungai terjadi pencemaran, para industri pengolahan ikan terkena dampak pada bisnis mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu social mobility yang saya temukan dalam kasus yang saya ambil, yaitu social mobility vertikal tipe social sinking. Perubahan strata pada industri pengolahan ikan yang semula memiliki ribuan bibit ikan, namun sekarang semua bibit ikan telah mati akibat air pada kolam ikan tercemari oleh limbah peternakan sapi. Hal ini menyebabkan industri akan kehilangan sumber mata pencahariannya. Kemudian yang ketiga, pembahasan terakhir, status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya ambil. Yaitu yang pertama, peternak sapi perah memiliki peran sebagai pihak yang perlu bertanggung jawab
dalam pengelolaan limbah dan harus memastikan bahwa peternakannya tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi dan standar peternakan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik yang merugikan lingkungan dan memberikan solusi jika terdapat pencemaran. Yang ketiga, masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat memiliki peran sebagai pihak yang terkena dampak. Mereka berfungsi sebagai pengawas lingkungan sekitar dan melaporkan jika terjadi pencemaran dan dampaknya. Kesadaran serta partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk mendorong tindakan dari pemerintah dan peternak. Sekian penjelasan tugas pekanan 1 hingga pekanan 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.